Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam. Bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda, seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar Pak Habib Rizik itu bertaubat. Tapi daripada bertaubat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Duduk Bertekun. Kali ini saya akan kembali mereaction video dari Kang Guru Gembul ya, episode 853 akhir tragis Habib Rizik. Sumpah atau mubahalah melawan Gus Dur terbukti nyata. Oke, kita searching ya di Google terkait mubahalah tersebut ya. Tidak ada catatan mengenai Gus Dur yang sumpah tentang Habib Rizik. Yang terjadi adalah sebaliknya. Habib Rizik Syihab pernah menantang Gus Dur untuk melakukan sumpah mubahalah pada tahun 2008. Kejadiannya pada tahun 2008 ya. Poin utama terkait insiden sumpah tersebut, pihak yang menantang Habib Rizik pemuda Islam saat itu yang menantang Gus Dur. Alasan tentang ini itu untuk pembuktian dan perselisihan bentuk sumpah. Jadi yang di sebagian isi video Guru Gembul itu yang bermubahalah adalah mungkin sebelah pihak ya, apa gimana saya juga kurang tahu, cuman yang dari data dari Google tadi adalah dari Habib Rizik. Oke, tanpa berlama-lama kita saksikan video dari Kang Guru Gembul terkait dari Habib Rizik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sekarang sedang dalam kondisi yang cukup genting. Ketika mahasiswa turun ke jalan, kemudian ketika pejabat-pejabat kita banyak yang melakukan provokasi dengan pernyataan-pernyataan mereka yang kontroversial, dan kemudian ada isu juga di luar negeri bahwa negara-negara di luar sana itu hendak mencaplok Indonesia, memecah belah Indonesia demi kepentingan mereka sendiri, dan seterusnya. Ada banyak sekali kasus dan kericuhan yang terjadi sepanjang bulan Ramadan kemarin. Tetapi yang membuat miris itu adalah ada orang yang sekarang tidak penting-penting amat, justru malah memprovokasi masyarakat di seluruh Indonesia untuk berperang satu sama lain. Nah ini apakah ditujukan terhadap seseorang atau siapa atau di mana? Ini kita simak dulu ya agar lebih memahami. Bukan perang sipil, Pak Habib Rizik. Saya pikir sih Pak Habib Rizik sudah mati, pengaruhnya sudah tidak besar. Pak Habib Rizik itu sekarang ya sudah tidak lagi memiliki penghargaan yang memadai bahkan di antara para muhibinnya sendiri. Tetapi apapun itu, tahu beliau kemarin tetap mengeluarkan maklumat Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan maklumat itu ingin saya rangkum, mohon Baraya simak baik-baik. Maklumat itu didasarkan pada 8 poin menurut beliau. Yang pertama adalah karena di Indonesia ada kelompok monyet, gerombolan monyet yang suka menghina habaib. Siapa itu? Bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi. Kemudian yang kedua, gerombolan monyet adalah semua begal nasab yang menolak nasab Ba'alawi. Itu jangan-jangan. Kemudian yang ketiga, gerombolan monyet mempersekusi, mengusir, membantai Ba'alawi, merusak makam Ba'alawi dengan gerakan fasis dan rasis. Saya tidak merasa ada dari habaib yang dibantai, tapi ini ada gerombolan monyet yang membantai. Dan kemudian yang keempat, gerombolan monyet itu menantang para habaib dalam keberadaannya dalam sejarah. Jadi dalam sejarah seharusnya tidak ada gitu ya. Kemudian gerombolan monyet itu bikin organisasi yang memecah belah dan menghancurkan habaib. Kemudian gerombolan monyet itu sudah dilaporkan tapi tidak ditanggapi polisi karena polisi di briefing untuk tidak membahas atau tidak menindaklanjuti laporan-laporan dari habaib. Dan kemudian nomor 7, gerombolan monyet itu tidak tersentuh hukum dan mereka bahkan berani menghina orang-orang Ba'alawi. Kemudian yang ke-8, gerombolan monyet-monyet itu menciptakan kegaduhan dan mengadu domba. Dan karena itu, kata Pak Habib Rizik, dengan ini saya menyerukan kepada Robitoh Alawiyah dan Al Khairat untuk mengambil tindakan hukum pada gerombolan monyet.
ya gerombolan monyet itu nggak bisa didelik pidanakan gitu, dituntut monyet ya di Indonesia. Iya. Sejauh ini yang saya ketahui tidak ya. Tapi kenapa Pak Habib malah menyuruh lembaga-lembaga yang besar termasuk Probito Alawiyah untuk melakukan tindakan hukum, saya nggak tahu. Kemudian kepada seluruh habaib di seluruh Indonesia yang duduk di eksekutif, yudikatif dan legislatif, nah, untuk segera melawan gerombolan monyet itu. Oke. Kemudian menyerukan, nah ini harus digarisbawahi, menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto untuk segera melakukan operasi pembersihan kepada gerombolan monyet itu. Jangan kok monyet di Indonesia itu sebagian dilindungi kok malah dibersihkan, gimana ya? Kemudian kepada seluruh laskar Indonesia harus ganyang gerombolan Neo-PKI. Gerombolan monyet itu Neo-PKI. Saya tidak tahu apakah monyet punya ideologi tertentu, ternyata ada ya di sini ya, mungkin ada dalilnya. Kemudian yang kelima, ke seluruh umat muslim di seluruh Indonesia bersatulah menjaga NKRI Pancasila dari gerombolan Neo-PKI. Nah, kemudian di akhir dari maklumat yang lumayan bombastis itu, Pak Habib Rizik meminta kepada seluruh rakyat, kepada seluruh pengikutnya untuk siap perang. Jadi beliau mengatakan, saya di sini, saya ditunggu, mau diculik, mau dibantai, ayo saya tungguin, umat Islam akan bergerak membela di bawah tekanannya dan sebagainya. Apakah itu salah satu provokasi? Ya, teman-teman bisa menilai ya penyampaiannya. Ya, tapi di luar itu semua, saya justru malah menggarisbawahi hal yang saya katakan di awal, bahwa Pak Habib Rizik nampaknya sudah tidak lagi memiliki kekuatan, tidak memiliki power yang memadai untuk bisa menggerakkan massa. Hal itu terlihat dari apa? Dari pernyataan Pak Habib Rizik sendiri yang pertama mengatakan bahwa ketika beliau menyampaikan laporan kepada polisi ada briefing untuk mengabaikan laporannya. Ini artinya apa? Pak Habib Rizik yang dulu bahkan bisa mengerahkan massa sedemikian besar untuk memilih salah satu calon presiden, sekarang untuk melaporkan saja kepada polisi, beliau tidak lagi memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kelayakan agar laporannya ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua yang menegaskan bahwa Pak Habib Rizik tidak lagi memiliki kekuatan itu terlihat dari kolom komentar. Jadi Pak Habib Rizik itu Kita baca ya salah satu komen-komen dari video yang diunggah oleh channelnya Perhabaib ya. Kami siap kawal Gus Fuad Plered Kiai Nusantara. Katanya asal golok mau ke Palestina kemarin, ternyata cuma nyuruh-nyuruh aja. Udah gak ada yang percaya. Kumpulkan baklawi, saya cukup sendiri, gak takut saya. Serem. Sekali lagi teman-teman ya, jaga perdamaian dan kenyamanan di NKRI ini ya. Aduh, ngeri. Keluarkan sebuah maklumat Ramadan dan kemudian dipublikasikan di sebuah stasiun televisi YouTube yang namanya adalah Islamic Brotherhood Television. Nah, di situ itu yang penontonnya tidak terlalu banyak, tidak seperti dulu-dulunya, dan kalaupun ada, kolom komentarnya justru dipenuhi oleh hujatan dan makian dan justru pembelaan terhadap lawan-lawan dari Pak Habib Rizik, bukan membela dan mendukung Pak Habib Rizik, padahal itu di kanalnya sendiri, sendiri, tetapi justru kolom komentar tidak ada yang mendukungnya. Dan yang lebih miris lagi adalah poin nomor 3 yang membuktikan bahwa Pak Habib Rizik sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Di videonya itu, Baraya silahkan cek ya di Brotherhood Television itu, di menit ke-10 detik ke-45 ketika Pak Habib Rizik berteriak-teriak, sudah ngos-ngosan, sudah keringetan dan sebagainya, di situ jamaahnya disuruh takbir, malah takbirnya tuh loyo gitu. Takbir, Allahu Akbar. Ya, yang loyo-loyo kayak gitu, ada yang jalan-jalan di pinggir gitu ya, ada anak-anak yang menggelayut kepada ayahnya dan sebagainya, tapi semuanya tuh letoy-letoy gitu. Jadi padahal Pak Habib Riziknya itu udah keringetan banget untuk berpidato, bernarasi, berretorika, memprovokasi untuk seperti itu, tapi tetap aja hasilnya itu ternyata letoy-letoy aja gitu, dan sepertinya tidak akan ada gerakan massa yang memadai. Merusak Pancasila. Takbir. Saya bertanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan.
misalkan bisa Ini sangat bahaya ya. Kalimat perang ini, aduh, hati-hati teman-teman ya. menegaskan bahwa Pak Habib Rizik itu tidak lagi memiliki pengaruh yang besar karena kemarin Baraya misalkan cek ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan di Indonesia, Hari Ahok Nasional setiap bulan Desember. Itu kemarin pas ngadain Pak Hari Ahok Nasional itu jumlah pesertanya kurang dari 1.000 orang. Dari yang dulu katanya berjuta-juta orang, sekarang hanya tinggal 1.000 orang atau kurang dari itu. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik juga ngadain haul, kan biasanya kelompok Habaib itu kan punya acara haul gitu ya di setiap kota. Mereka cari siapa tokoh mereka, kemudian angkat, kemudian makamnya dihias di segala rupa, kemudian kota itu bikin haul, acara ini haul di seluruh Indonesia gitu ya. Ya, yang semacam itu mengunjungi makam dari leluhur mereka, tapi mengajak rakyat Indonesia untuk ikut ke makam mereka. Nah, itu kemarin waktu haul di Solo juga yang ikutan sedikit juga, bahkan mereka sampai harus membayar orang untuk bisa pada mengikuti acara-acara itu gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa lemahnya Habib Rizik itu nampak dari bahkan Robitoh Alawiyah itu tidak mau mengakui Pak Habib Rizik, mengakui nasabnya, tapi tidak mengakui perbuatannya. Jadi kesimpulannya mungkin ya, untuk tanggapan dari Robitoh Alawiyahnya, secara nasabnya diakui namun tidak bertanggung jawab atas apa yang beliau lakukan, mungkin seperti itu ya. Ya karena ya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Kan relatif agak malu di Balai, silahkan cek waktu saya datang ke Robitoh Alawiyah itu dari kelompok Robitoh Alawiyah itu mengatakan bahwa kami itu berlepas tangan dengan peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan Habib Rizik. Kami itu tidak ikutan yang kayak gituan, kami itu hanya pencatat nasab saja. Jadi Pak Habib Rizik kalau misalkan menyuruh kepada Robitoh Alawiyah, itu di Robitoh Alawiyah sendiri sudah tidak diakui ya. Robitoh Alawiyah sudah memperingatkan Habib yang suka memprovokasi umat. Ada yang menanggapi dan ada yang mengabaikan sama sekali. Kita hanya pencatat nasab. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mohon jangan kaitkan FPI dan kelompok-kelompok radikal dengan Robitoh Alawiyah. Ini penyampaian Habib Fikri Shihab. Diskusi Robitoh Alawiyah dengan Guru Gembul September 2024. Bukan tidak diakui nasabnya, tapi sudah tidak diakui lagi peranannya, kan begitu kan? Nah, karena itu maka saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Pak Habib Rizik sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuatan pengaruh, dan karena itu ya saya menyarankan Pak Habib Rizik untuk rehat saja, untuk beristirahat dengan tenang di kampungnya dan sudah tidak usah lagi memprovokasi masyarakat, karena sekarang jualan Habib sudah tidak lagi laku. Saya mohon maaf ya Pak Habib ya. Nah, sekarang saya menanggapi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib. Ada banyak yang ingin saya tanggapi. Yang pertama itu adalah Pak Habib sudah menjauhi syariat Islam, bahkan sudah menjauhi akidah Islam. Dalam akidah Islam itu dikatakan bahwa kita tuh harus bersatu dalam satu kesatuan, bahwa kita itu tidak boleh bercerai-berai, dan intinya adalah tidak boleh asobiyah. Salah satu yang memecah belah kaum muslim itu adalah asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap kelompok. Nah, Pak Habib Rizik itu jelas fanatik terhadap kelompok. Ketika misalkan Islam dijelek-jelekan menggunakan cuplikan-cuplikan videonya, beliau bungkam. Ketika Indonesia sekarang dirundung oleh berbagai aksi massa, beliau bungkam, beliau diam. Ketika banyak intervensi asing dan sebagainya, beliau bungkam, beliau diam. Tapi bagian ada dari kelompoknya yang diserang, itu marahnya luar biasa sampai mengeluarkan maklumat. Kan kata Nabi, itu bukan termasuk golongan umat Islam yang marah karena kelompok, yang suka karena kelompok dan sebagainya. Ini Pak Habib sudah jelas gitu. Dia urusan yang benar-benar, urusan tentang kebaikan, kebenaran, kebajikan beliau bungkam, tapi urusan ketika kelompoknya diserang itu marah-marahnya luar biasa. Ini sudah melanggar akidah dan syariat Islam. Jadi mohon Pak Habib Rizik segera bertobat. Saya mohon maaf ya. Kang Guru Gembul menyerukan agar Pak Habib Rizik Shihab segera bertobat. Itu pernyataan dari Kang Guru Gembul ya. Tapi ini sudah masuk kategori asobia. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik itu adalah pionir dari ulama-ulama toksik di Indonesia. Coba Baraya cek itu maklumat Ramadan bulan puasa. Pak Habib Rizik melontarkan kata-kata gerombolan monyet itu berapa kali, entah saya capek menghitungnya. Banyak sekali.
dalam video 12 menit itu gerombolan monyet itu terus disebut-sebutan. Gerombolan monyet yang dimaksud itu diarahkan kepada manusia. Gerombolan monyet yang dimaksud itu adalah orang yang menentang nasabbalau, itu disebut sebagai gerombolan monyet. Nah, dan disuruh melakukan pembersihan terhadap gerombolan monyet itu, langsung minta kepada Pak Prabowo Subianto. Ini udah keterlaluan, asli ini sudah sangat keterlaluan. Hanya toksik. Gak ada. Sejak Pak Habib Rizik mempopulerkan, sekarang banyak sekali ulama-ulama yang ngomong itu toksik luar biasa. Di zaman dulu tuh ada orang yang mengkritik keras pemerintah, ada orang yang misalkan berbicara dengan sangat tegas itu ada. Bahkan Gus Dur itu berhadapan dengan Pak Harto langsung gitu. Tapi kan ngomongnya nggak pernah toksik gitu. Sedangkan Pak Habib Rizik toksik sekali kata-katanya, sehingga apa? Ini kan mempermalukan orang-orang Islam, mempermalukan ulama yang seharusnya santun, baik, tutur katanya lembut, bahkan melakukan kritik pun dengan cara yang sangat bijak. Tapi ini hapus semua sejak saat Pak Habib Rizik mempeloporinya. Kalangan ulama itu banyak yang melakukan kata-kata yang racun, kata-kata yang toksik. Salah satu murid yang paling terkenal, Habib Bahar. Habib Bahar sama Pak Habib Rizik kalau ngomong itu tekanan-tekanan dan suaranya itu mirip sama gitu, karena itu guru dan murid gitu. Itu toksik semua. Ya ampun, kenapa ada ulama yang seperti itu dan kenapa disebutkan sebagai ulama? Tobatlah gitu ya Pak Habib Rizik. Kemudian yang ketiga, Pak Habib Rizik itu selalu bikin framing gitu. Jadi musuh Ba'alawi gerombolan monyet. Gerombolan monyet sama dengan Neo PKI. Sedangkan kelompoknya sendiri, kami umat Islam. Padahal nggak semua umat Islam barisannya, tapi dia tuh selalu menekankan kami umat Islam, kami mencintai NKRI, kami membela bangsa ini. Sedangkan lawannya adalah Neo PKI, lawannya adalah begal nasab dan sebagainya. Ini berbahaya Baraya, karena bagi orang-orang yang awam yang tidak pernah baca buku, yang tidak kenal dengan literasi, mereka itu kan terjebak pada simbol-simbol kata. Jadi mereka pasti akan langsung mengikuti, oh saya mengikuti Habib Rizik karena Habib Rizik itu adalah umat Islam, sedangkan di luar itu adalah PKI. Itu kan pasti seperti itu, dan itu berbahaya Baraya. Kalau misalkan Pak Habib mau, kan katanya itu gerombolan monyet itu memecah belah bangsa gitu ya. Kalau memang mau untuk mengakurkan, justru jangan dipecah belah dengan kata-kata seperti ini. Kami umat Islam, ini kafir, kami umat Islam, ini gerombolan monyet dan sebagainya. Ya jangan seperti itu. Mendingan ikuti jalan saya, Baraya. Bisa nggak Pak Habib ikuti jalan saya? Apa itu? Saya itu datangin yang dikatakan buzzer, saya datangin yang dikatakan kadrun, saya datangin yang dikatakan pro pemerintah, oposisi, semuanya saya datangin. Ke Ade Armando saya datang, ke Pak Ustadz Felixio saya datang, ke Ustadz Basalama saya silaturahim, walaupun belum kena sampai sekarang. Ke Pak Alvin Lim saya datang, ke Pak Deddy Kobuser saya datang, ke Pak Raffi Ahmad saya datang, ke Kasih Solusi saya datang. Pokoknya mau yang oposisi, mau yang gimana, mau yang Kristen, mau yang Muslim, mau yang Ustad, mau yang ateis, apa semuanya berteman dengan saya. Bahkan saya ngontak 4 kali Pak Habib Rizik, tapi nggak mau dijawab. Kenapa ya seperti itu? Saya datengin itu Pak Habib Bahar sendirian. Saya kemana-mana kalau ke Jakarta tuh naik ojek sendirian, bahkan nggak bawa kameramen sekalipun. Saya datang ke sana ternyata gerbang pagernya itu Pak Habib Bahar itu ada 3 lapis gitu. Iya, ya sudahlah 3 lapis. Lapis pertama katanya Pak Habibnya lagi ada di Madura. Ada ya, dan lain sebagainya lah. Saya tuh datang bukan untuk apa, saya tuh ya untuk silaturahmi, untuk menegaskan bahwa kita tuh bisa berbeda, kita tuh bisa berpandangan lain-lain macam-macam, tapi kita tuh bisa bekerja sama dan bisa saling mendukung satu sama lain. Makanya saya tuh ngajak pada orang-orang nih, saya berkolaborasi dengan siapa Baraya, silahkan cek. Dengan Kang Ferry Irwandi saya pernah ngobrol. Dengan lawannya Ferry Irwandi yang katanya logika mistika, yang hantu-hantuan apa segala lupa, saya datang ke mereka juga, ngobrol juga, diskusi. Saya ke ulama yang disebut PKI, saya datang ke oposisi yang orang ateis apa segala lupa, saya datang untuk ngobrol. Jadi di sini bisa dibedakan ya teman-teman, mana yang memang ingin mempersatukan, mana yang ingin berpecah belah dan berperang satu sama lain, meskipun itu satu agama. Ini sangat, kita harus hati-hati terhadap penyampaian siapapun ya, bukan hanya sebagian orang, tetapi penyampaian dari siapapun. Mari kita cerna lagi, mari kita resap lagi, mana yang lebih baik penyampaiannya, itu yang harus kita ikuti. Mau katanya dirujak, mau katanya apa, saya datang ke Robitul Alawiyah, saya datang sendirian, ya ditemenin. Itu apa ya, karena saya tuh pengen silaturahmi dan pengen melakukan pembuktian bahwa permusuhan di media sosial itu sebenarnya ya gak ngeri-ngeri amat. Ketika saya datang ya biasa aja gitu.
kan begitu. Saya berteman dengan buzzer pemerintah, ya sampai sekarang, sampai detik ini. Saya berteman dengan oposisi, ya sampai detik ini saya masih seperti itu. Ya, kenapa? Beda pendapat sekalipun, leret pengadilan kasih karena sifatkan operasi pembersihan pada gerombolan monyet yang menghina Ba'alawi. Ini satu, beliau itu siapa sampai menyerukan kepada Pak Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua, kok harus melakukan pembersihan? Ya ampun, istilah pembersihan itu kan istilah yang mengerikan, Bray. Istilah pembersihan itu sebenarnya adalah kependekan dari genosida, gitu kan? Genosida itu pembersihan etnis, gitu kan? Ini pembersihan. 3. Saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini saya pikir sih ini sudah masuk delik pidana provokasi untuk melakukan atau ajakan untuk berperang dan perang sipil gitu ya. Karena apa? Bukan karena Indonesia diancam, bukan gara-gara keadilan di sini dihancurkan, tapi gara-gara kelompoknya sendiri dihina. Jadi ini sudah, ya sudahlah. Dan poin kelima, Pak Habib Rizik, ini tanggapan saya kepada Bapak, mohon maaf sekali. Tapi tolong introspeksi sedikit dan biasakan untuk melakukan introspeksi. Kalau misalkan salah ya salah, kalau ngaku kalah ya kalah, ya ngaku biasa aja seperti itu. Karena ya namanya juga bagian dari kehidupan gitu. Nah ini kan nggak mau introspeksi. Jadi ketika misalkan Pak Pleret yang dikatai monyet itu, kenapa bisa seperti itu, kan ceritanya tuh gini. Kelompok-kelompok habaib di Indonesia itu suka bikin cerita untuk mengglorifikasi kelompoknya. Misalkan Mbah Priuk itu orang biasa, cuman anak buah kapal biasa. Cuman hanya gara-gara beliau Habib, makamnya langsung disias sedemikian rupa, lalu dinarasikan penyebar ajaran agama Islam di Betawi. Padahal orang Betawi sudah berislam sebelum beliau datang. Kemudian di mana-mana, kalau misalkan makam Ba'alawi pasti dikatakan penyebar agama Islam di sini, penyebar agama Islam di sana. Padahal gak ada kaitannya, Baraya, bahkan itu orang biasa. Sedangkan orang-orang yang orang-orang yang ODGJ, kalau dari kalangan habaib langsung juga dinarasikan sebagai ini wali majdub dan lain sebagainya. Kalau misalkan orang gila yang biasa itu biasa, tapi kalau misalkan yang gini, yang dari habaib itu pasti langsung diglorifikasi juga, semua diglorifikasi. Nah, ini akibatnya yang di Palu juga akhirnya ada sebuah bandara itu sudah punya nama, dan bahkan nama itu diberikan sama Bung Karno. Langsung namanya diganti sama nama Habib. Nah, ini kan yang membuat Pak Pleret marah-marah itu kan itu. Jadi di Jakarta cek Baraya itu nama-nama jalan semuanya diganti jadi nama-nama Habib. Padahal ya gak ada urgensi historisnya gitu. Tapi diganti, ini diganti, nama itu diganti dan sebagainya. Nah, kalau memang begini terus ya akhirnya wajar kalau misalkan banyak orang yang marah. Saya nggak mendukung Pak Pleret karena Pak Pleret juga ngomongnya kan kurang baik gitu ya dalam konteks itu gitu. Ya tapi tindakannya di reaksinya nggak harus sampai selebay ini, Baraya. Saya ingin menekankan kepada Pak Habib Rizik, Pak Habib, tolong ya. Berkat Pak Habib banyak ulama yang sekarang ngomongnya kasar. Berkat Pak Habib itu NU ormas terbesar se-Indonesia itu pecah belah. Berkat Pak Habib Rizik itu Indonesia pecah belah pas pemilu yang kemarin itu. Kemudian berkat Pak Habib itu sekarang Indonesia itu nggak tenang. Indonesia itu sempat tenang waktu Pak Habib Rizik itu umroh 3 tahun ke Mekah. Pas balik lagi rusuh lagi. Ini jadi Pak Habib ini sebenarnya adalah biang kerusuhan. Jadi tolong introspeksi diri, mendingan tenangkan hati, tenangkan kemudian bertobat, dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan, jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata, mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan. Nah, Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya, sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja, bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah, Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam. Bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda, seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar Pak Habib Rizik itu bertaubat. Tapi daripada bertobat kok malah terus-terusan memprovokasi orang untuk berperang. Kalau ini ada laporannya ini sudah pasti langsung delik pidana. Cuman kayaknya orang juga udah nggak peduli lagi dengan pernyataan ini. Ya sudah diabaikan saja, sudah panas. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya bergumul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya terkait dari penyampaian Guru Gembul yang harus digarisbawahi tadi. Satu, bahwasanya Guru Gembul menyeru agar Pak Habib Rizik bertobat ya. Yang kedua, agar Pak Habib Rizik berintrospeksi diri ya.
Kalau salah yang aku salah, jangan mengeluarkan argumentasi yang kemana-mana gitu kan. Itu penyampaian dari Kang Guru Gembul. Terima kasih karena sudah menyimak video saya. Jangan lupa, semoga kita lebih baik daripada hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.